Nah kalau batin, sama aja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya yang berpikir, saya yang benci, saya yang marah. Betul? Karena kita nggak bisa melihat bahwa kemarahan sendiri adalah sebuah keberlangsungan yang muncul lenyap. Nah, waktu kita bisa melihat bahwa oh ternyata itu adalah sebuah proses batin yang muncul lenyap, kita merobohkan santatigana, keberlangsungan. Jadi kita tahu bahwa batin saya tidak terus berlangsung gitu. Kadang-kadang karena berpikir bahwa batin itu selalu berlangsung, orang-orang percaya bahwa oh setelah meninggal batinnya cari fisik baru, betul? Nah, gitu. Nah, bahkan ada yang berpikir bahwa roh adalah diri. Nah, nanti setelah meninggal roh menunggu mendapat giliran lahir lagi dan lain sebagainya, atau masuk ke tubuh yang baru, jasad yang baru. Nah, kita kan mau robohin semua itu. Apa sih kebenarannya? Jadi keberlangsungan pertama kita harus lihat dulu bahwa oh batin itu ternyata muncul lenyap ya. Nah, baru kita tahu bahwa oh gak ada saya yang selalu eksis dari kehidupan ke kehidupan, hanya pinjem jasad demi jasad. Sekarang kita juga perlu melihat bahwa di setiap kemunculan dan kelenyapan batin itu, bahwa oh ternyata di dalamnya ada macam-macam, ada kesadaran, ada kontak, ya, ada niat, perhatian, ya. Terus ada lagi kemenunggalan batin dan lain sebagainya. Kalau kita lihat nanti ujung-ujungnya apa? Ada 52 bentukan batin. Tapi ternyata semuanya juga nggak bisa muncul bersamaan. Jadi waktu kita bisa melihat bahwa oh setiap batin yang muncul lenyap itu ternyata ada lagi di dalamnya fenomena-fenomena ya. Nah kita merobohkan, kadang kita berpikir bahwa oh pikiran itu adalah saya, perasaan adalah saya yang merasakan gitu ya. Nah tapi waktu kita lebih dalam lagi, oh ternyata mereka punya fungsinya masing-masing ya. Kesadaran saja muncul nggak bisa ya. Perasaan aja muncul nggak bisa, kontak saja tapi nggak sadar nggak bisa. Jadi semua itu kayak orkestra ya, waktu mereka main bersamaan ya, masing-masing menjalankan fungsinya, maka objek itu bisa bertahan dan dirasakan, dipahami dan lain sebagainya ya. Misalnya kayak kita sekarang meditasi, kita fokus ke nafas atau misalnya nimitta. Nah kan ada batin yang terus berusaha ya menggapai objek, artinya supaya tersadari terus ya. Nah itu kan kita aplikasikan pikiran kita ya, seperti kita kalau batin itu kayak ada tangan, dia kayak meregangkan tangan dan meraih objek ya. Nah setelah datang ke sana ada yang menggenggam ya. Nah itu namanya pikiran penerus atau wicara. Nanti ada yang mengalami objek, waktu lihat objek happy, nah itu perasaan. Nah gitu. Terus nanti belakangan ya macam-macam. Nah jadi belakangan nanti kita tahu oh bahkan di satu aktivitas yaitu hanya mengetahui objek atau menyadari objek, di situ ada banyak batin itu harus kerjasama yang ditopang sama si usaha. Kalau usaha nggak topang, semua bentukan batin ini roboh dari objek. Apa yang terjadi? Tidur. Tidak tahu objek. Objek tidak bisa dipertahankan di dalam batin. Nah jadi untuk mempertahankan objek di dalam batin, semua bentukan batin ini harus bekerja bersama-sama. Kalau usahanya tidak cukup atau terlalu keras, ya usaha katanya seperti platform ya, kayak panggung. Kalau panggungnya goyang-goyang, orang yang kerja di atas nggak bisa beres. Terus kalau panggungnya nggak seimbang, kendur artinya roboh, yang kerja di atas juga nggak bisa. Nah jadi masing-masing ya kayak Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata, semua punya perannya masing-masing ke objek. Ya, tapi kalau nggak disupport sama si usaha,
semua roboh. Itu ya, semua kerjaan nggak selesai. Nah, contohnya seperti itu. Jadi waktu kita betul-betul lihat sampai ke sana, kita sudah menyingkirkan bahwa di sana tidak ada aku. Tapi kadang-kadang masih ada lagi persepsi salah bahwa yang mengamati adalah aku. Jadi misalnya waktu kita ngelihat, piti itu seperti ini. Ya, piti, Vitaka, Wicara, Sukha, Ekagata harus gabung bersamaan, baru bisa fokus ke objek, dan lain sebagainya. Tapi kan saya yang tahu mereka kerja. Saya. Nah, oleh sebab itu untuk merobohkan pandangan salah terhadap fenomena batin, kita harus lagi merobohkan yang namanya aramanagana. Jadi kadang-kadang waktu berwipasana, kita harus merenungkan batin yang barusan berwipasana. Ya, jadi batin yang melihat piti sebagai objek, nah itu direnungkan lagi dengan batin yang lainnya, direnungkan lagi dengan batin yang baru, gitu ya, sampai batin yang baru juga anicca dukkha anatta, yang mengamati anicca dukkha anatta, yang diamati anicca dukkha anatta. Jadi semuanya sebetulnya nggak ada aku, itu.